Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuknya hingga hari kiamat nanti. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azira Syarani dari kelas 4A. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat teknologi. Filsafat teknologi adalah sebuah cabang filsafat yang mempelajari hubungan antara teknologi, manusia, dan masyarakat. Filsafat teknologi membahas mengenai dampak teknologi pada kehidupan manusia, etika penggunaan teknologi, dan bagaimana teknologi mempengaruhi pandangan manusia terhadap dunia. Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Dengan akal budinya, manusia mampu menciptakan teknologi yang ditunjukkan untuk menjadi sarana bagi manusia untuk mempermudah pekerjaannya. Sejak zaman praksara, teknologi bahkan sudah dikenal. Pada saat itu, teknologi dipergunakan untuk berburu dan untuk mengolah makanan. Seiring berjalannya waktu, teknologi pun terus mengalami perkembangan. Banyak penemuan dan inovasi yang terus-menerus dilakukan membuat teknologi pada abad ini semakin canggih dan modern. Di satu sisi, perkembangan yang canggih dan modern itu mengantarkan manusia pada peradaban yang semakin baik. Namun di sisi lain, perkembangan itu turut membawa dampak negatif, terutama ketika teknologi menjadi candu yang mengendalikan manusia, yang seharusnya manusialah yang mengendalikannya. Wacana filosofis tentang teknologi akhir-akhir ini telah banyak mendapat perhatian dalam bidang filsafat. Meskipun kedengaran baru bagi sebagian orang, tetapi filsafat teknologi telah mendapat perhatian yang luas. Kesadaran akan pengaruh teknologi yang sangat luas dan kompleks terhadap relasi manusia dengan dunia kehidupannya menuntut para filsuf untuk merefleksikan lebih mendalam mengenai teknologi. Sebagai cabang dari filsafat kontemporer, teknologi dilihat sebagai fenomena penting yang harus direfleksikan. Bermula dari Heidegger yang menempatkan teknologi sebagai persoalan ontologis dalam filsafat, dan Dewey yang memasukkan teknologi ke dalam wilayah praksis, beberapa filsuf pun mulai menaruh perhatian khusus dalam filsafat teknologi. Misalnya seperti Don Ihde. Namun yang membedakan pemikiran Don Ihde ini dengan para filsuf lainnya, yakni ia berusaha untuk tidak terjebak dalam pemikiran yang terlalu ekstrim terhadap teknologi sebagai suatu entitas netral dan otonom yang bersifat determinis. Secara khusus, perhatian Ihde dalam ranah filsafat teknologi dimulainya dalam buku pertama tentang teknologi yang ia tulis pada tahun 1979 dengan judul buku yaitu Techniques and Praxis, A Philosophy of Technology, yang dimana dimulainya dengan penekanan pada materialitas dan kekonkretan alat-alat teknologi serta penjabaran bentuk-bentuk relasi manusia dengan teknologi. Selanjutnya, karya-karya Ihde lebih terkonsentrasi pada ranah filsafat teknologi. Pokok pembahasan dari video ini yakni relasi manusia dengan teknologi, pandangan teknologi secara etimologis dan penggunaannya terutama dalam kebudayaan Yunani kuno, mengulas filsafat teknologi Ihde, menjelaskan definisi teknologi menurut Ihde dan posisi teknologi dalam filsafatnya, kemudian mengulas metode filsafat teknologi Ihde, dan membahas bagaimana konsep-konsep dasar Ihde dalam filsafat teknologinya seperti dunia kehidupan,
instrumentasi dan realisme instrumental, serta bagaimana alat-alat teknologi mengubah persepsi manusia. Di penjelasan pertama ini yaitu tentang teknologi dan perkembangannya. Secara umum, teknologi memiliki ranah definisi yang sangat luas. Hal ini dikarenakan term teknologi sendiri dapat digunakan untuk merujuk pada berbagai hal yang sangat luas, baik menyangkut objek material, pengetahuan praksis, maupun suatu kegiatan tertentu. Secara etimologis, teknologi berasal dari bahasa Yunani yakni techne, yang berarti seni, keterampilan, suatu cara atau sarana untuk mencapai suatu hasil, dan logos yang berarti ilmu atau kata. Dengan demikian, secara harfiah, teknologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang cara atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kebudayaan Yunani kuno, penggunaan kata techne selalu merujuk kepada dua makna. Makna pertama, kata techne mengacu pada aktivitas atau kerajinan menukang menggunakan tangan, serta seni berpikir dan seni halus. Dan yang kedua, kata techne bermakna keterampilan atau keahlian dalam suatu bidang. Dalam penggunaan klasik, terdapat dikotomi antara kata techne dengan kata episteme yang dibuat berdasarkan distingsi ontologis terhadap objek masing-masing. Techne lebih merujuk kepada pengetahuan-pengetahuan teknologis, sementara episteme lebih merujuk kepada pengetahuan-pengetahuan ilmiah. Sebagaimana pengetahuan manusia, perkembangan teknologi juga merupakan sebuah proses akumulasi dari perkembangan pembelajaran manusia yang secara terus-menerus dan senantiasa disempurnakan dari tahap ke tahap. Perkembangan teknologi sebagai suatu yang lebih bersifat materialis praksis, yaitu alat-alat penciptaan manusia, dapat dijabarkan ke dalam beberapa fase, yakni pertama, fase penggunaan otot, kira-kira sekitar 1 juta tahun yang lalu. Dalam fase ini, teknologi dilihat sebagai teknologi yang ditemukan, seperti artefak teknologi yang dihasilkan berupa batu, palu, tombak, busur, dan alat lainnya yang terbilang masih sangat sederhana. Yang kedua itu fase penggunaan teknologi dengan menggunakan tenaga alam dan binatang, sekitar 3000 sebelum Masehi hingga sekitar 1700 Masehi, di mana artefak teknologi yang dihasilkan berupa alat pembajak, gerobak, kincir, dan perahu layar. Pada fase ini juga telah ditemukan teknologi bahasa berupa tulisan-tulisan. Yang ketiga adalah fase revolusi industri, yaitu sekitar 1700 Masehi hingga 1940 Masehi. Dalam fase ini, alat-alat teknologi telah lebih berkembang, yang mana diciptakannya mesin uap dan alat-alat yang bertenaga listrik. Keempat yaitu fase revolusi energi, sekitar tahun 1940-an sampai 2000. Fase ini menghasilkan pesawat luar angkasa, kemudian ada tenaga nuklir, dan komputerisasi. Yang kelima adalah revolusi informasi yang terjadi pada masa sekarang. Teknologi yang diciptakan sudah sampai pada tahap kecerdasan buatan atau AI. Hal ini dapat dilihat dari gejala cyberspace atau ruang siber. Pembahasan selanjutnya yaitu teknologi menurut Don Ihde. Yang pertama tentang definisi dan posisi teknologi. Sebagai seorang filsuf kontemporer yang secara khusus menaruh perhatian terhadap filsafat teknologi, Don Ihde mengaku bahwa definisi tentang teknologi itu sangat luas. Ia sendiri tidak membuat suatu definisi tentang teknologi secara definitif. Siapa saja dapat membuat definisi tentang teknologi.
Penggunaan kata techne dalam kebudayaan Yunani kuno yang hanya berorientasi pada nilai-nilai estetik, menurut Ide merupakan pengertian tentang teknologi yang sempit. Dalam hal ini, orang-orang Yunani kuno belum mampu membedakan seni dan teknologi. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa teknologi lebih berkembang dalam kebudayaan Romawi Helenis yang secara filosofis lebih bersifat eklektik, yakni memilih dan memilah apa yang baik dari kebudayaan lain dan menerapkannya dalam kebudayaannya sendiri. Menurut Ide, bagaimanapun dalam mendefinisikan teknologi, terdapat 3 ciri utama yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, teknologi harus memiliki komponen konkret, yakni materi. Kedua, aspek penggunaan, yakni aspek praksis. Dan yang ketiga, hubungan antar alat-alat teknologi dan umat manusia yang menciptakan, menggunakan, dan mengubahnya. Dengan demikian, teknologi menjadi otonom dan menarik manusia ke dalam pemikiran yang instrumental, di mana semua hal termasuk manusia sendiri dilihat sebagai sarana. Teknologi menjadi sarana dan tujuan sekaligus. Ide mengambil posisi yang bertentangan dengan kedua aliran tersebut. Ia berasumsi bahwa teknologi tidaklah netral, dalam artian teknologi yang digunakan manusia sebagai mediator dalam mempersepsikan dunianya mengubah pengalaman manusia tentang dunia. Teknologi juga menjadi tidak netral karena melalui kekuasaan manusia, manusia dapat menggunakan teknologi sebagai instrumen kekuasaan atau sarana untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, penggunaan istilah tidak netral di sini tidak mengimplementasikan kecenderungan yang baik atau buruk dari teknologi. Tidak netralnya teknologi lebih merujuk kepada perubahan pengalaman manusia terjadi akibat penggunaan teknologi itu sendiri. Kemudian ada metode filsafat teknologi Don Ida. Menurut Ide, agar filsafat menjadi suatu filsafat teknologi, maka filsuf harus menempatkan teknologi sebagai fenomena utama untuk dikaji, dan mampu menganalisisnya secara reflektif sedemikian rupa untuk menerangkan ciri-ciri fenomena teknologi itu sendiri. Ide menggunakan pendekatan fenomenologis dalam filsafat teknologinya. Melalui pendekatan ini, yang mau dikaji oleh Ide adalah fenomena teknologi berdasarkan model persepsi serta model praksis. Ia juga bertitik tolak dari pemikiran Heidegger tentang keberadaan teknologi yang mendahului sains dan sifat praksis dari teknologi. Ketika dunia dipahami secara perseptual lewat instrumen teknologi, pengalaman manusia pun berubah. Baginya, sudah menjadi sesuatu yang lumrah untuk memperlihatkan bahwa bagaimanapun instrumen memperluas atau merubah pengalaman manusia itu sendiri. Proses transformasi pengalaman inilah yang mau dijelaskan oleh Ide melalui metode fenomenologisnya. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari metode fenomenologi Ide dengan fenomenologi Ponti atau Husserl. Hal ini dapat dilihat dari penempatan instrumen sebagai ekstensi dari kemampuan indrawi tubuh manusia. Dalam pemahaman Ide, fenomenologi itu lebih luas dari sekedar relasi subjek atau ego dengan dunia seperti dalam fenomenologi Husserl. Dalam konteks ini, kesadaran atau ego transendental digantikan dengan tubuh. Tubuh dan instrumen teknologi yang bersifat rasional adalah subjek yang memahami dunia secara eksistensial, dan penempatan instrumen dalam relasinya dengan tubuh merupakan
manifestasi dari pembacaan atau realitas. Dengan demikian, bukan lagi aku yang berada dalam tubuhku, melainkan tubuhku sebagai aku itulah yang memahami dunia. Metode ini disebut sebagai fenomenologi instrumentasi. Melalui metode ini, Ide berusaha untuk menjelaskan bagaimana pengalaman indrawi manusia secara intersonal dan perseptual berekstensi lewat artefak teknologi. Metode pendekatan yang digunakan Ide dalam meneliti dan menjelaskan relasi manusia dengan teknologi yang dimediasi oleh instrumen kemudian disebut sebagai pasca fenomenologi atau post-fenomenologi. Alasannya yakni fenomenologi Ide merupakan yang dimana meskipun masih menggunakan pengalaman intuisi dan mencari kompleksitas pengalaman, ia tidak lagi merujuk pada ego transcendental. Fenomenologi Ide lebih bersifat pragmatis karena selalu meneliti suatu yang konkret dan melibatkan pengalaman kebertubuhan. Ia juga berpijak pada pendekatan materialis yang melihat bahwa refleksi atas teknologi dapat menjadi titik tolak bagi pendasaran filsafat sains. Selanjutnya yaitu tentang konsep dasar filsafat teknologi dan Ide. Yang pertama itu tentang konsep dunia kehidupan. Istilah dunia kehidupan pertama kali lahir dari tradisi fenomenologis yang dikemukakan oleh Edmund Husserl dengan istilah Lebenswelt. Istilah ini kemudian dibahasakan kembali oleh Ide dalam filsafat teknologinya dengan menggunakan kata life world. Pada masa kini, dunia yang dihuni oleh manusia telah dipenuhi oleh teknologi. Dan pada kenyataannya, manusia tidak dapat hidup tanpa menggunakan teknologi. Semenjak manusia lahir atau bahkan ketika manusia sedang tidur, tanpa sadar manusia telah berada dalam cara pandang tentang dunia yang telah termediasi oleh artefak teknologi. Persepsi manusia terhadap dunia kehidupan mengalami transformasi oleh teknologi. Jalinan teknologi yang erat dalam hidup manusia kemudian membentuk suatu kehidupan baru, yakni dunia kehidupan yang termediasi oleh instrumen teknologi. Teknologi terletak di antara manusia dan pengalaman manusia akan dunianya. Menurut Ide, melalui mediasi instrumen teknologi, manusia pun mengalami kehidupan di mana dunia kehidupan secara baru, yakni secara teknologis. Kemudian konsep instrumentasi dan realisme instrumental. Dalam fenomenologi instrumentasi Ide, dipahami bahwa dunia kehidupan mewujud melalui instrumen. Instrumen dalam artian ini merupakan teknologi yang mewujud dalam bentuk alat-alat seperti teleskop yang mampu membantu manusia untuk melihat benda-benda yang jauh. Aerologi yang dapat mengukur waktu dalam satuan jam, dan semua alat ciptaan manusia lainnya. Dalam konteks post-fenomenologi Ide, relasi instrumental manusia dengan dunianya dipahami sebagai relasi yang lebih bersifat materialistis. Instrumen dalam konteks ini bukanlah ranah yang dituju atau objek dari pengalaman itu sendiri. Instrumen hanya merupakan ekstensi dari organ tubuh manusia. Persepsi manusia pun berkembang melalui pengalaman menggunakan artefak atau
atau alat-alat teknologi. Peran instrumen dalam kehidupan manusia pada akhirnya memunculkan suatu perspektif baru, yakni realisme instrumen. Menurut Ide, realisme instrumen merupakan irisan dari filsafat teknologi dengan filsafat sains. Alat-alat teknologi atau instrumentasi itu mendekatkan dunia kehidupan dengan dunia sains. Dalam hal ini, sains yang teoritis menemukan manifestasi materinya dalam instrumentasi. Sains mewujud dalam teknologi. Wilayah teoritis sains mengecil akibat peran instrumen dalam mengubah status entitas dari teoritis menjadi nyata. Realisme instrumental memberi status realitas dalam derajat tertentu bagi entitas yang sering dianggap sebagai objek teoritis semata, dan ini menyebabkan wilayah teoritis yang masih ada menjadi semakin kecil. Dalam filsafat teknologi Ide, fungsi instrumen dilihat secara lebih positif, yakni instrumen menyampaikan ciri-ciri entitas, menunjukkan kemampuan instrumen, peningkatan persepsi, dan membuat apa yang sebelumnya teoritis teramati. Apa yang sebelumnya teoritis menyempit berkat apa yang secara instrumental dapat diobservasi, dan observasi ini menjadi wilayah perseptual baru, yakni dunia yang dihadirkan secara teknologis, dan teknologi itu sendiri adalah nyata. Instrumen dan dunia yang direpresentasikan adalah kenyataan itu sendiri. Pengalaman yang didapatkan manusia melalui instrumen teknologi menegaskan bahwa kenyataan benar-benar dirasakan keberadaannya. Kemudian konsep teknologi mengubah persepsi manusia. Dalam usaha menilik hubungan manusia dengan teknologi, Ide terlebih dulu menampilkan bagaimana penggunaan teknologi dalam wujud alat maupun mengubah pengalaman dan persepsi manusia. Persepsi manusia tentang dunia kehidupan berubah seiring dengan penggunaan teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunia kehidupan. Dalam konteks ini, terdapat dua jenis persepsi, yakni mikropersepsi dan makropersepsi. Menurut Ide, dengan teknologi, cara mengalami dunia diubah secara ontologis. Selanjutnya, bagaimana penggunaan alat-alat teknologi mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia tentang waktu, ruang, dan bahasa. Pada masa kini, waktu kita dikenal melalui penciptaan alat-alat menunjuk waktu seperti arloji. Melalui arloji, konsep waktu diukur dan dihitung dalam satuan jam. Arloji menjadi alat teknologi yang sangat penting dan berpengaruh dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, terutama di Barat. Dengan konsep ini, waktu pun dapat diukur dan kuantifikasi. Dapat dilihat perbedaan yang mencolok pada masyarakat yang menggunakan arloji sebagai pengukur waktu dengan masyarakat yang tidak menggunakannya. Melalui konsep waktu yang terukur dalam arloji, alam pun dapat melihat secara lain. Jika pada zaman dahulu manusia mematok kehidupannya berdasarkan alam dan membaca alam untuk mengetahui waktu, yang terjadi sekarang adalah terbalik. Manusia mengukur alam berdasarkan konsep jam atau waktu. Melalui arloji manusia membaca alam. Muka arloji merupakan teks yang harus dibaca dan ditafsirkan. Dalam hal ini,
Waktu dipersepsikan secara hermeneutis. Konsep waktu yang terkuantifikasi dalam arloji mengubah persepsi manusia terhadap dunianya. Hal ini kemudian memunculkan suatu pandangan mekanistik tentang dunia. Bumi merupakan arloji tempat manusia hidup. Alam merupakan satuan waktu yang mana pergerakannya berjalan sesuai cara kerja arloji. Menyimak fenomena ini, ide berpendapat bahwa pada masa sekarang bukan hanya alam melainkan diri manusia sendiri pun dibaca melalui alat-alat teknologi. Kemudian teknologi mengubah persepsi manusia terhadap ruang. Mula-mula terjadi setelah diciptakannya peta untuk melukis permukaan bumi. Di atas peta, ruang dibagi-bagi atas koordinat-koordinat dan garis-garis lintang dan garis bujur. Melalui peta, ruang diidealisasi dan dikuantifikasi, di mana ruang dan lahan direduksi menjadi selembar kertas yang diberi nomor dan titik koordinat. Oleh peta, bumi dibaca dari atas. Dalam membaca peta dibutuhkan juga suatu perspektif imajinasi yang lepas dari tubuh. Cara ini adalah cara melihat muka bumi dari suatu kedudukan yang tidak ditempati oleh pengamat. Cara melihat seperti ini meskipun masih menggunakan mikro perspektif, yakni menatap peta dengan tubuhnya, tetapi pengamatannya juga berimajinasi bahwa ia sedang berada di atas permukaan untuk melihat hamparan permukaan bumi di bawahnya. Cara memperspektifkan atau persepsikan ruang seperti ini juga mengakibatkan terjadinya reduksi terhadap apa yang ada di sekitar. Dengan teleskop pandangan kita menjadi terfokus dan terkesan mengabaikan atau bahkan menghilangkan pandangan lain di sekitar dan di indera yang di mana indera kita yang menjadi fokus adalah indera penglihatan. Hal ini sangat berbeda dengan cara melihat tanpa bantuan teknologi teleskop atau peta. Manusia melihat menggunakan seluruh tubuhnya dalam kesatuan dengan indera-inderanya. Yang terakhir itu sebagaimana perubahan persepsi waktu dan ruang, teknologi juga merubah persepsi manusia terhadap bahasa. Secara gamblang, kita dapat melihat bahwa bahasa lisan dan bahasa tulisan memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Tulisan dilihat sebagai suatu yang mentransformasi bahasa dan pengalaman manusia. Persepsi dan pemahaman kita tentang bahasa pun ikut ditransformasi oleh tulisan. Dalam budaya-budaya yang menggunakan bahasa tulisan, pengetahuan dan kata-kata diakumulasi dalam bentuk tertulis. Tulisan yang memampukan orang untuk menyimpan pengalaman-pengalaman pada waktu lampau dan menghadirkannya pada masa sekarang. Namun tulisan juga memiskinkan bahasa kita dengan mereduksi bahasa lisan yang selalu ditampilkan dengan bahasa tubuh yang mencangkup ekspresi dan intonasi suara. Bahasa tulisan terkesan lebih kaku ketimbang bahasa lisan. Persepsi manusia tentang bahasa semakin berubah dengan terciptanya alat-alat teknologi seperti komputer yang meradikalkan tulisan ke dalam bentuk elektronik. Dalam interaksi dengan lingkungannya tersebut, manusia seringkali mengandalkan teknologi buatan tangannya bukan hanya saja untuk apa yang ia butuhkan, melainkan juga untuk apa yang ia inginkan. Kadang manusia sampai lupa bahwa ia sedang berada dalam pengaruh teknologi buatan tangannya sendiri. Hal ini dikarenakan saat manusia memiliki teknologi di tangannya, ia dapat melakukan hal-hal di luar jangkauannya.
Alhasil, terjadilah eksploitasi sumber daya alam oleh manusia dengan teknologi sebagai alatnya. Lebih jauh, kita dapat mengambil contoh penggunaan senjata-senjata nuklir dan biologis sebagai hasil dari revolusi teknologi yang dilakukan oleh manusia. Kesimpulan mengenai filsafat teknologi adalah bahwa teknologi adalah fenomena sosial dan budaya yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan manusia. Filsafat teknologi berusaha untuk memahami bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan manusia, bagaimana manusia memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan bagaimana teknologi dapat dikembangkan dengan cara yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Beberapa konsep penting dalam filsafat teknologi antara lain kritik terhadap penggunaan teknologi yang tidak bijaksana dan tidak berkelanjutan, pemikiran tentang bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan manusia, dan bagaimana manusia dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak, serta refleksi tentang bagaimana teknologi dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sekian pemaparan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.